Halo semua, perkenalkan nama saya Fitri Melani Stohang dari D3MP4301. Di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis plan MISOP LG dari Sumatera Utara, Samosir. Mungkin ada beberapa dari teman-teman yang belum mengetahui apa itu MISOP. Nah, MISOP itu sendiri adalah salah satu makanan khas dari wilayah Sumatera Utara, terkhususnya wilayah Samosir. Makanan ini banyak digemari oleh anak muda karena memiliki cita rasa yang gurih dan merupakan dari olahan bihun dan juga sup andalan dengan bumbu rempah-rempah. Ini merupakan salah satu contoh produk dari MISOP. Nah, kemudian target customer. Yang menjadi target customer kami yaitu yang pertama adalah remaja penyuka kuliner pedas, kemudian yang kedua adalah orang dewasa. Suatu produk pastinya memiliki suatu nilai, bukan? Maka dari itu kami juga memiliki nilai dari produk kami itu sendiri, yaitu yang pertama bahan baku yang sangat mudah didapatkan dan ditemukan di mana saja. Kemudian pengolahan bahan baku juga sederhana dan mudah dilakukan. Yang ketiga, memiliki cita rasa yang khas. Yang keempat, produk yang dijual selalu dalam keadaan baru dan juga fresh. Harga jual bersaing. Dan yang terakhir, kami juga menyediakan jasa pesan antar. Kemudian market size. Di wilayah Samosir sendiri ada beberapa pengusaha yang menjual kuliner juga menggunakan olahan mie, yaitu pangsit Sitanggor, mie Gomak Leo, kemudian MISOP Januardi dan MISOP LG sendiri. Kita tahu jika mengolah suatu produk kita memerlukan bahan-bahannya. Maka dari itu MISOP sendiri memiliki bahan-bahan yang pertama yaitu bumbu halus. Terdiri dari bawang merah, bawang putih, jahe, cengkeh, pala, merica, bubuk kayu manis, garam, dan lada. Dan yang menjadi bahan utamanya yaitu bihun dan dada ayam. Kemudian yang menjadi toppingnya yaitu saus, sambal, dan kecap. Dan bahan-bahan lainnya yaitu tomat, sereh, dan daun salam. Kemudian bagaimana kita cara mengolah MISOP itu sendiri? Yang pertama adalah merendam bihun terlebih dahulu dan menggoreng ayam. Kemudian memanaskan 5 sendok makan minyak goreng. Kemudian menumis bumbu halus sampai harum. Yang keempat, memasukkan salam, sereh, kapulaga, bunga lawang, dan kayu manis. Lalu menambahkan sedikit air dan mengaduknya hingga matang. Dan yang terakhir, mendidihkan air dan memasukkan semua bahan-bahan yang sudah ditumis, kemudian memasukkan tomat dan mengorek serasanya, lalu menyiapkan mie dan bahan pelengkap lainnya. Kemudian cash flow. Pada minggu pertama, target kami yaitu untuk menjual 5 produk dengan total penjualan Rp50.000 dengan total pengeluaran 13.200 dan saldo akhirnya 66.800. Kemudian direalisasikan pada minggu pertama yaitu menggunakan saldo awal sebesar Rp30.000 dengan total penjualan 5 produk seharga Rp50.000. Kemudian total pengeluaran sebesar 13.200 dan saldo akhirnya sebesar 66.800. Kemudian pada minggu kedua target kami ingin menjual 7 produk dengan seharga Rp70.000 dengan total pengeluaran 18.480 dan saldo akhir 118.320. Dan direalisasikan pada minggu kedua dengan saldo awal 66.800 dengan menjual produk 8 buah seharga 80.000 dengan total pengeluaran 21.120 dan total saldo akhirnya
sebesar 125.680. Pada minggu ketiga, target kami ingin menjual sebanyak 8 buah produk seharga 80.000 dengan total pengeluaran 21.120 dan saldo akhirnya 125.680, dan direalisasikan pada minggu ketiga dengan saldo awal 125.680 dengan menjual 9 buah produk seharga 90.000 dan total pengeluaran sebesar 23.260, dan saldo akhir dari minggu ketiga yaitu 192.420. Dan pada minggu terakhir kami ingin dengan targetnya kami ingin menjual 10 buah produk seharga 100 pieces dengan total pengeluaran 26.400 dan saldo akhirnya 199.280, dan terrealisasikan dengan saldo awal 192.420 dengan menjual 11 buah produk seharga 110.000 dengan total pengeluaran 29.040 dengan saldo akhir 273.380. Kemudian marketing plan. Yang pertama yaitu cara mendapatkan lead. Yang pertama menggunakan nama produk yang sederhana agar mudah diingat oleh konsumen. Kemudian memberikan promo jika memborong produk secara besar-besaran. Kemudian memberikan perhatian penuh kepada pelanggan dan melibatkan media sosial dalam pemasaran. Kemudian konversi lead menjadi customer. Yang pertama yaitu merespon pelanggan dengan cepat, kemudian memberikan informasi tentang produk, lalu interaksi melalui sosial media. Kemudian retain customer. Yang pertama yaitu before after sales, yaitu memberikan pelayanan sebelum dan sesudah penjualan, kemudian menjalin hubungan saling menguntungkan dengan konsumen, lalu menerima kritik maupun saran dari konsumen. Kemudian exit plan. Jika mengalami kerugian atau mengalami penurunan dalam penjualan, kami akan menutup modal dengan menjual produk sesuai modal untuk mendapatkan balik modal agar menutup kerugian yang ada, kemudian mengurangi produksi agar produk yang tidak habis terbuang sia-sia, kemudian mengembalikan dana kepada investor apabila mengalami kerugian yang fatal. Kemudian BMC atau Business Model Canvas. Yang pertama yaitu key partners. Kami menjalin hubungan sebagai distributor rumah makan dari Misop LG. Yang kedua key activities, yaitu menjadi distributor dan melakukan penjualan secara langsung kepada konsumen. Yang ketiga value proposition, yaitu Misop sangat diminati kalangan muda karena cita rasa yang sesuai dengan lidah Indonesia. Kemudian meningkatkan daya saing produk kuliner milenial. Kemudian customer relationship, yaitu memberikan diskon untuk hari-hari tertentu dan melayani pesan antar. Kemudian customer segment, yaitu bagi remaja pecinta pedas dan juga orang dewasa. Kemudian key research, yaitu toko penjual misop dan juga toko kemasan. Kemudian channels, yaitu media sosial melalui WhatsApp dan rumah makan misop itu sendiri. Kemudian cost struktur, yaitu ongkos kirim dari misop LG. Yang kedua yaitu biaya kemasan, dan yang terakhir revenue stream, yaitu penjualan produk misop dan kunjungan ke toko tempat produksi misop. Demikian hasil presentasi saya. Apabila ada tutur kata yang salah mohon dimaafkan. Terima kasih.